Bayangkan jika esok pagi saat kamu terbangun, duniamu telah berubah menjadi sunyi secara digital. Kamu meraih ponsel di nakas, tapi tidak ada notifikasi. Kamu mencoba menyalakan lampu, tapi saklarnya mati. Kamu melongok keluar jendela dan melihat tetanggamu sedang menatap langit dengan wajah pucat. Karena meskipun hari masih siang, langit memiliki semburat cahaya hijau dan merah yang menari-nari dengan liar. Ini bukan kiamat zombie atau invasi alien. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih nyata dan sudah lama tertunda. Bintang yang kita puja sebagai sumber kehidupan, matahari, baru saja bersin dengan sangat keras ke arah kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi sanggupkah kamu bertahan hidup saat seluruh teknologi modern yang menopang napasmu mendadak berubah menjadi rongsokan besi dalam hitungan detik. Tonton sampai akhir karena kita akan membedah simulasi paling mengerikan tentang keruntuhan internet global dan langkah-langkah eksperimental yang harus kamu lakukan mulai detik ini agar tidak terjebak dalam kegelapan abadi. Mari kita mulai dengan fakta yang sedikit menyakitkan bagi ego manusia. Kita ini sebenarnya hidup di dalam atmosfer sebuah bintang yang sangat tidak stabil. Matahari bukan sekedar bola api yang diam. Dia adalah reaktor fusi nuklir raksasa yang terus bergejolak. Di dalamnya, ada medan magnet yang saling terpuntir seperti kabel kusut yang dipaksa masuk ke dalam kotak kecil. Nah, terkadang, kabel-kabel magnetik ini menjadi begitu tegang sampai akhirnya mereka putus dan tersambung kembali dengan kekuatan ledakan miliaran bom atom. Inilah yang kita sebut sebagai solar flare atau lidah api matahari. Tapi, yang benar-benar berbahaya bagi internet kita bukanlah cahayanya, melainkan sesuatu yang disebut coronal mass ejection atau CME. Bayangkan, CME ini sebuah kumpalan plasma raksasa bermuatan miliaran ton gas super panas yang membawa medan magnetnya sendiri, ditembakkan langsung ke arah bumi dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Sekarang, mari kita bicara logika. Bumi kita memiliki perisai, yaitu magnetosfer. Biasanya, perisai ini cukup kuat untuk menangkis partikel-partikel nakal dari matahari. Tapi, jika CME yang datang itu sangat ekstrim, seperti yang terjadi pada peristiwa Carrington tahun 1859, perisai kita akan tertekuk dan bergetar hebat. Di zaman itu, satu-satunya teknologi canggih hanyalah telegraf. Hasilnya, kabel telegraf mengeluarkan percikan api, operator tersengat listrik, dan kertas-kertas di kantor telegraf terbakar secara spontan, meskipun baterainya sudah dicabut. Sekarang, coba kamu bayangkan efek yang sama menghantam dunia yang 100% bergantung pada sirkuit mikro, satelit, dan kabel serat optik bawah laut. Ini bukan lagi sekedar gangguan sinyal, ini adalah serangan jantung bagi peradaban modern. Bagaimana simulasi ini dimulai? Tahap pertama adalah hancurnya mata kita di langit. Satelit-satelit GPS, komunikasi, dan cuaca akan menjadi korban pertama. Radiasi ekstrim akan membakar panel surya mereka dan mengacak-acak komponen elektroniknya. Tanpa GPS, sistem navigasi pesawat terbang akan buta. Kapal-kapal tanker raksasa di tengah samudera akan kehilangan arah. Dan yang paling krusial bagi kehidupan sehari-hari, sinkronisasi waktu global akan kacau. Kamu mungkin berpikir GPS hanya untuk peta. Tapi, tahukah kamu bahwa menara seluler dan jaringan perbankan menggunakan sinyal waktu GPS untuk memvalidasi transaksi? Tanpa itu, mesin ATM tidak akan mengeluarkan uang dan jaringan teleponmu akan langsung mati total dalam hitungan menit. Namun, ancaman terbesar yang paling jarang dibahas adalah tulang punggung internet kita. Banyak orang mengira internet ada di awan atau satelit. Tapi kenyataannya, 99% data internet dunia mengalir melalui kabel-kabel raksasa di dasar samudera. Kabel serat optik itu sendiri sebenarnya kebal terhadap gangguan elektromagnetik, karena mereka membawa cahaya, bukan listrik. Tapi, ada masalah besar di sini. Karena kabel-kabel ini membentang ribuan kilometer di bawah laut, sinyal cahaya di dalamnya akan melemah. Jadi, setiap 50 hingga 100 km, para insinyur memasang sesuatu yang disebut pengulang atau repeater. Nah, repeater inilah tumbalnya. Mereka membutuhkan listrik untuk bekerja, dan mereka terhubung ke kabel tembaga panjang yang berfungsi menyuplai daya. Saat badai matahari menghantam, kabel tembaga panjang ini akan bertindak seperti antena raksasa yang menyerap arus listrik liar dari atmosfer. Arus ini akan membanjiri repeater dan membakarnya secara massal di seluruh samudra. Memperbaiki satu kabel yang putus di dasar laut saja butuh waktu berminggu-minggu. Sekarang,
Bayangkan jika ribuan repeater rusak sekaligus di seluruh dunia. Kita akan mengalami apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai kiamat internet. Mari kita berandai-andai lebih jauh ke dalam simulasi mengerikan ini. Di jam-jam pertama setelah badai menghantam, pemadaman listrik massal akan terjadi. Transformator di pembangkit listrik tidak dirancang untuk menangani lonjakan arus induksi dari luar angkasa. Mereka akan panas membara dan meledak. Dan ini bukan jenis kerusakan yang bisa diperbaiki dalam sehari dengan memanggil petugas PLN. Transformator raksasa ini beratnya puluhan ton dan dibuat berdasarkan pesanan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk diproduksi kembali. Tanpa listrik, pompa air berhenti bekerja. Tanpa air, sanitasi hancur. Tanpa internet, sistem distribusi makanan dari gudang ke supermarket terhenti total. Kita akan kembali ke zaman kegelapan dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun, dengan populasi miliaran orang yang tidak tahu cara bertahan hidup tanpa teknologi. Kalau kamu mulai merasa ngeri, atau justru semakin penasaran dengan bagaimana sains menjelaskan fenomena gila seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Faktaverse ya, karena di sini kita akan terus membedah logika di balik simulasi-simulasi paling ekstrim di alam semesta kita. Sekarang, mari kita masuk ke bagian eksperimental. Bagaimana cara kita bertahan hidup jika ini benar-benar terjadi? Sebagai ilmuwan eksentrik, Sarah selalu punya rencana cadangan yang mungkin terdengar gila bagi orang awam. Pertama, kamu butuh perlindungan untuk perangkat elektronik pribadimu. Pernah dengar tentang sangkar Faraday? Ini adalah prinsip fisika sederhana di mana medan listrik eksternal tidak akan bisa menembus masuk ke dalam konduktor tertutup. Jika kamu mendengar peringatan badai matahari ekstrim yang akan menghantam dalam 12 jam, segera ambil barang elektronik pentingmu, bungkus dengan kain non-konduktif, lalu bungkus lagi dengan beberapa lapis aluminium foil secara rapat. Atau yang lebih mudah, masukkan ke dalam oven microwave atau brankas besi. Ingat, jangan nyalakan microwave-nya ya. Ini hanya berfungsi sebagai pelindung fisik agar komponen mikro di dalamnya tidak terbakar oleh arus induksi. Kedua, mulailah mengoleksi data secara fisik atau offline. Kita terlalu percaya pada penyimpanan cloud. Jika internet mati selamanya, semua pengetahuan manusia yang ada di Wikipedia, video tutorial di YouTube, hingga foto-foto kenanganmu akan menguap begitu saja. Para ilmuwan sekarang mulai menyarankan untuk memiliki perpustakaan mini dalam bentuk hard drive yang terlindungi sangkar Faraday. Atau lebih baik lagi, buku fisik tentang cara bercocok tanam, cara menjernihkan air, dan pengobatan dasar. Di dunia tanpa Google, buku manual akan menjadi barang paling berharga di planet ini, bahkan mungkin lebih berharga daripada emas. Ketiga, kita harus melihat skala besar. Bagaimana pemerintah bisa bertahan? Solusinya adalah dengan memperkuat jaringan listrik menggunakan material superkonduktor atau memasang sistem pemutus arus otomatis yang jauh lebih responsif. Kita juga perlu memperbanyak satelit peringatan dini seperti wahana antariksa Parker Solar Probe milik NASA yang terbang sangat dekat dengan matahari. Satelit-satelit ini bisa memberi kita waktu peringatan sekitar 15 hingga 30 menit sebelum CME menghantam bumi. Waktu yang singkat memang, tapi cukup untuk mematikan jaringan listrik secara terkendali agar tidak terbakar habis, dan menempatkan satelit komunikasi dalam mode tidur. Namun, ada sebuah ironi yang menarik dalam simulasi ini. Jika internet benar-benar mati selama 1 atau 2 tahun, apa yang akan terjadi pada psikologi manusia? Kita telah berevolusi menjadi makhluk yang membutuhkan dopamin instan dari layar. Tanpa itu, di minggu-minggu pertama, kita akan mengalami gejala putus zat secara massal. Kecemasan, depresi, dan kebingungan akan melanda. Tapi, dari sisi eksperimental, ini juga bisa menjadi riset besar-besaran. Manusia akan dipaksa untuk kembali berinteraksi secara fisik, membangun komunitas lokal, dan melihat ke langit malam yang kini benar-benar gelap tanpa polusi cahaya. Kamu mungkin akan melihat galaksi Bima Sakti dengan mata telanjang untuk pertama kalinya seumur hidupmu, tepat di atas kota yang dulunya tidak pernah tidur. Tapi, mari kita kembali ke realitas yang logis. Apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat? Matahari memiliki siklus 11 tahunan, dan saat ini kita sedang menuju puncak siklus yang disebut solar maximum pada sekitar tahun 2025. Aktivitas bintik matahari sedang sangat tinggi. Para peneliti di Universitas California baru-baru ini memperingatkan bahwa infrastruktur internet kita saat ini sangat rentan karena kita membangunnya di masa tenang matahari. Kita tidak pernah benar-benar menguji jaringan kabel bawah laut kita terhadap badai skala besar. Ini seperti membangun rumah di atas lereng gunung berapi yang sudah lama tertidur, dan berasumsi bahwa ia tidak akan pernah meletus lagi.
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus panik? Tentu saja tidak. Panik itu tidak logis. Yang harus kita lakukan adalah bersiap. Simulasi ini mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi kita adalah pedang bermata dua. Semakin canggih kita, semakin rapuh pula kita terhadap fenomena alam yang paling dasar. Badai matahari ekstrem bukan hanya ancaman bagi koneksi Wi-Fi-mu untuk mabar atau streaming, tapi ini adalah ujian bagi ketahanan peradaban kita. Kita harus mulai memikirkan cara membangun internet yang lebih desentralisasi, yang tidak bergantung pada kabel tembaga panjang di dasar laut, atau mulai mengembangkan teknologi komunikasi laser antar satelit yang lebih tahan terhadap gangguan magnetik. Bayangkan jika dunia tanpa internet ini bertahan selama 1 dekade, ekonomi global akan runtuh dan harus dibangun kembali dari nol. Mata uang kripto akan hilang, saldo bank digitalmu hanya akan menjadi angka-angka mati di server yang hangus. Kita akan kembali ke sistem barter atau mata uang fisik. Tapi di tengah kekacauan itu, sains akan tetap ada. Hukum fisika tidak berubah karena badai matahari. Manusia yang memahami cara kerja alam akan menjadi pemimpin baru di dunia yang baru tersebut. Itulah sebabnya saya selalu menekankan pentingnya memahami how it works daripada sekedar tahu cara memakainya. Dalam skenario terburuk, jika badai matahari ini benar-benar menghantam dan kita kehilangan segalanya, setidaknya kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi, sementara orang lain ketakutan setengah mati. Kamu akan tahu bahwa cahaya aneh di langit itu adalah partikel matahari yang sedang berpesta di atmosfer kita. Dan kamu akan tahu bahwa alasan ponselmu mati bukan karena rusak, tapi karena medan magnet planet kita sedang berjuang demi nyawanya. Pengetahuan adalah perisai terbaik yang pernah dimiliki manusia, jauh lebih kuat daripada aluminium foil manapun. Sekarang, setelah mendengar simulasi gila ini, saya ingin bertanya pada kalian. Jika besok pagi internet benar-benar hilang selamanya, dan kita kembali ke gaya hidup tahun 18 anaan, hal apa yang paling akan kamu rindukan selain media sosial? Dan apakah kamu merasa manusia saat ini sanggup bertahan hidup tanpa bantuan algoritma, bahkan hanya untuk seminggu saja? Tulis jawaban logismu di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi seperti para ilmuwan di tengah kiamat digital. Jangan lupa untuk terus penasaran dan selalu pertanyakan bagaimana dunia ini bekerja. Karena di Faktaverse, kebenaran seringkali lebih liar daripada fiksi. Sampai jumpa di eksperimen pikiran berikutnya. Tetaplah logis dan tetaplah hidup.